Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Baik buruk seorang laki. Laki hanya bisa terlihat setelah menikah. Ya, jangan membesar. Besarkan masalah. Sudahlah, ayo kembali ke kamar. Ucap Andrian yang kini melembut. Tidak, Mas. Aku tetap akan pulang. Yaya tetap kekeh dengan keputusannya. Oke. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Sudah, kan? Ayo, kembali. Apa kata orang tuamu kalau kau pulang sebelum waktunya? Yaya yang mendengar itu hanya bisa tersenyum miris. Tidakkah laki itu memikirkan perasaannya sedikit saja? Sungguh, Yaya begitu kecewa. Yaya tersenyum sendu. Mas tenang saja, aku tidak akan kembali ke rumah. Aku juga takkan memberitahu orang tuaku mengenai apa yang sudah terjadi. Setelah mengucapkan itu, Yaya pun segera menekan tombol di dinding depan lift. Setelah pintu terbuka, Yaya pun segera menyeret kopernya masuk ke dalam sana. Andrian meraup wajahnya kasar saat Yaya akhirnya benar-benar pergi. Sial, umpatnya kesal. Keluar dari lift, air mata yang sejak tadi Yaya tahan akhirnya tumpah ruah. Matanya memanas, penglihatannya sampai kabur, tapi Yaya terus melangkah dengan pasti. Tak peduli setiap pasang mata tampak mengarahkan pandangannya padanya, ia tetap berjalan penuh percaya diri. Aduh, Yaya hampir saja terjungkal karena kakinya yang menabrak undakan yang ada di depannya. Namun sebuah tangan dengan cepat menahan tubuh Yaya agar tidak sampai terjatuh. Ups, maaf, seru orang itu yang segera melepaskan tubuh Yaya kemudian mengangkat kedua tangannya. Melihat Yaya yang menggunakan hijab, tentu saja orang itu bisa melihat kalau Yaya merupakan perempuan yang sangat menjaga dirinya. Meskipun perempuan yang tidak berhijab pun pasti tak jauh berbeda. Hanya saja entah mengapa ia takut kalau tindakannya barusan dinilai lancang oleh Yaya. Ah, aku, tidak apa-apa, jawabnya serak. Bahkan terdengar begitu sengau. Mungkin karena Yaya yang sudah menangis sejak tadi membuat suaranya jadi sengau seperti itu. Belum lagi, hidungnya penuh membuat Yaya kesulitan bernapas. Orang yang baru saja membantu Yaya itu pun menyerahkan sapu tangannya pada Yaya. Yaya menerima sapu tangan itu dengan ragu, tapi orang itu terus menyodorkannya. Yaya lantas menyeka matanya yang basah dengan sapu tangan itu. Pun cairan hidung yang menyumbat hidungnya. Saat Yaya sadar, ia pun merasa bersalah. Yah, maaf, ucapnya saat melihat sapi tangan berwarna biru muda itu sudah basah karena dirinya. Orang itu terkekeh. Nggak apa-apa, Mbak, bisa dicuci kok. Tapi, kamu kan yang tadi. Yaya terkejut saat melihat pemuda di hadapannya. Pemuda itu terkekeh sambil menggaruk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Iya, Mbak, kayaknya kita berjodoh. Yaya tersenyum tipis. Ini, saya bawa aja ya. Saya cuci. Kalau Mbak cuci,
artinya Mbak mau ketemu sama saya lagi dong buat balikin. Mata Yaya mengerjap membuat pemuda itu tertawa geli. Nggak usah cuci, Mbak. Sini, aku bisa nyuci sendiri kok. Mbak jangan nangis lagi dong. Cantik, cantik kok nangis. Entar ingusnya tambah meler loh. Mendengar kata itu, sontak saja membuat Yaya bersemu merah. Malu makin tergelaklah pemuda itu. Ya udah, Mbak mau pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Yaya tersenyum tipis kemudian mengangguk. Terima kasih, maaf udah buat kotor sapu tangannya. No problem, bisa aku masukin museum entar. Ah, maksudnya? Ah, nggak apa-apa, hehehe. Yaya yang sudah dikejar waktu penerbangan pun akhirnya segera berlalu dari hadapan pemuda itu. Tak ada keinginan Yaya untuk berkenalan sebab ia pikir mungkin ini pertemuan terakhir mereka. See you soon, Mbak cantik, pekik pemuda itu. Mbak, kita belum kenalan woi, teriak pemuda itu lagi sambil melangkah panjang mendekati Yaya. Tapi sayang, Yaya sudah naik ke salah satu taksi yang mangkal di pelataran parkir hotel. Yah, pergi, gumamnya yang disambut tawa oleh temannya yang entah sejak kapan melihat dirinya. Kasian, dah, yuk, mandi. Kita harus segera istirahat sebelum besok mulai berjibaku dengan aktivitas di RS. Ujar salah satu teman pemuda itu. Pemuda itu pun mengangguk, lalu ia pun segera berlalu dari sana sambil tersenyum sendiri. Yaya tiba di Jakarta saat langit sudah menjelang malam. Tiba di bandara, Yaya segera memesan taksi untuk mengantarkannya ke restoran miliknya. Ya, Yaya memiliki tempat usaha sebuah restoran Nusantara. Nama restoran itu adalah Kampung Kita Resto. Restoran itu dibangun dari uang pemberian mendiang ayah biologisnya. Sesuai janji Dina, ia memberikan uang pemberian mendiang Ariel saat Yaya dewasa. Lalu Yaya menggunakan uang itu untuk membangun restoran yang kini sudah memiliki beberapa cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Sebenarnya Yaya memiliki cita menjadi seorang dokter. Namun karena ia mengalami keterlambatan sekolah, usianya sudah tidak potensial lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang itu. Hingga akhirnya, setelah lulus SMA, Yaya pun membangun restoran bercita rasa Nusantara itu. Jelas saja Dina dan Danang sangat mendukung. Mereka justru senang karena Yaya bisa memanfaatkan peninggalan ayahnya sendiri baik. Kedua kakek dan nenek Yaya dari sebelah ayahnya juga sudah tiada. Karena tidak memiliki keturunan lain, sebagian hartanya mereka hibahkan untuk Yaya. Sementara separuhnya lagi diserahkan ke Badan Amil Zakat agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semua itu sudah diwasiatkan orang tua Ariel melalui pengacaranya jauh hari sebelum keduanya meninggal. Yaya kini sudah tiba di restoran miliknya. Alifa yang merupakan manajer restoran sekaligus teman Yaya begitu terkejut saat melihat keberadaan Yaya di restoran itu. Yaya, lu kok? Alifa celingak, celinguk ke sana kemari.
Namun ia tidak menemukan keberadaan Andrian. Sontak saja dahinya berkerut. Gue sendiri, jawab Yaya pelan. Lelah, sudah pasti. Ia sudah benar lelah. Baru 2 hari ia datang ke Pulau Bali. Tapi bukannya melepaskan penat dan senang, ia justru merasakan kesedihan yang tiada taraf. Alifa tertegun. Ia pun mengekori langkah Yaya yang kini masuk ke dalam ruangannya. Ya, are you okay? Tanya Alifa khawatir. Yaya melepaskan kopernya begitu saja. Ia membalikkan badannya. Matanya memerah yang jelas saja membuat Alifa seketika khawatir. Ia bisa menebak kalau sudah terjadi sesuatu selama di Bali. Kalau tidak, bagaimana bisa Yaya pulang seorang diri dan kini justru terlihat begitu menyedihkan? I'm not okay, Fa. Aku sakit, Fa. Sakit banget. Di sini, rasanya sesak banget, ujar Yaya dengan suara bergetar. Alifa pun gegas mendekat. Tanpa banyak kata, ia langsung memeluk erat tubuh Yaya yang terlihat bergetar hebat. Tangis Yaya pun pecah. Suaranya terdengar begitu memilukan. Bila tadi ia hanya mampu meneteskan air mata yang mendesak keluar. Kali ini ia sengaja menumpahkannya. Luruh sudah pertahankan Yaya, hatinya sakit sekaligus hancur. Pernikahan yang ia pikir akan memberinya kebahagiaan, justru sebaliknya, memberikan kesedihan mendalam pada dirinya. Alifa diam. Ia tidak ingin bertanya apapun saat ini. Ia ingin membiarkan Yaya menumpahkan kesedihannya terlebih dahulu. Setelah tenang, ia baru akan meminta penjelasan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Alifa membawa Yaya ke sofa. 30 menit sudah berlalu, tapi Yaya masih tergugu pilu. Alifa pun gegas mengambilkannya air putih dan memberikannya pada Yaya. Yaya menenggak air itu susah payah. Tenggorokannya rasa tercekat. Alifa yang melihat pun jadi ikut berkaca. Setelah Yaya terlihat lebih tenang, barulah ia mulai bertanya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Ya, kau kenapa? Dan kenapa kau pulang seorang diri? Ceritakan padaku apa yang sudah terjadi. Bukankah seharusnya saat ini kau masih berbulan madu? Ujar Alifa pelan. Yaya mengangkat wajahnya lalu menyeka pelan bulir yang nyatanya belum benar berhenti itu. Aku pulang sendiri, Fa. Aku pulang karena aku tidak sanggup melihat drama keluarga cemara Mas Lian dan Mbak Marisa, ibunya Tania. Sontak saja kata Yaya barusan membuat dahi Alifa berkerut dalam. Mereka ikut kami bulan madu. Are you seriously? Ngapain mereka ikut? Itu bulan madu kalian lo. Apa mereka nggak punya otak? Lagian, kenapa kalian biarin dia ikutan sih? Kurang kerjaan banget. Alifa pikir Yaya dan Andrian yang mengizinkan Marisa dan Tania ikut. Makanya ia merasa aneh dengan yang keduanya lakukan. Aku bukannya ngebiarin, Fa, tapi itu permintaan ibunya Mas Lian. Mas Lian juga kasih izin. Bahkan semua anggota keluarga Mas Lian ikut. Mereka beralasan kalau mereka juga pingin liburan. Meskipun awalnya kurang setuju, tapi ya udah ya, toh mereka sudah jadi keluarga aku. Tapi, Yaya terdiam sejenak.
Matanya kembali memanas. Ingin lanjut cerita, khawatirnya ia dianggap menjelek-jelekan keluarga suami sendiri. Kalau lu belum sanggup cerita, nggak apa-apa, ya. Lagian kayaknya lu sedang capek banget. Jadi gimana ini, lu mau pulang atau? Aku mau tidur di sini aja, Fa. Please jangan kasih tahu siapapun ya tentang aku yang sudah pulang dan tidur di sini. Sip, lu nggak perlu khawatir. Sekarang cuci muka atau mandi sekalian terus istirahat. Lu udah makan? Yaya menggeleng. Nggak, tapi aku nggak lapar. Lu lupa, lu punya penyakit lambung, ya. Entar penyakit lu kambuh, bokap lu bisa ngedumel sepanjang jalan kenangan sama gue, tahu nggak sih lu? Yaya terkekeh, semoga aja nggak, beneran, gue sedang nggak selera makan. Kepala gue juga pusing, lu tau lah, kan kalau gue pusing gue jadi nggak selera makan. Alifa berdecak, tapi ia menuruti kata Yaya. Ia paham, di mana, orang yang sedang banyak beban pikiran pasti berujung kehilangan selera makan. Namun sebagai jaga, Alifa menyediakan beberapa cemilan, minuman, dan obat di kamar khusus Yaya yang ada di ruang kerjanya itu. Setelahnya, Alifa pun segera pergi dari sana. Sementara itu, di restoran hotel yang ada di Bali, Nurlela mengerutkan kening saat melihat Andrian datang tanpa Yaya. Di mana perempuan itu masih ngambek, cibirnya. Andrian pun segera duduk di samping Marisa yang bersisian dengan Tania. Mereka datang duluan bersama Nurlela, Elena, dan suami serta anaknya. Dia sudah pulang ke Jakarta, jawab Andrian dengan raut wajah rumit. Apa, kamu gak sedang bercanda, kan? Andrian menghembuskan nafas pelan kemudian menggeleng. Marisa yang mendengar itu sontak menundukkan kepalanya. Maaf, ini semua gara aku. Seharusnya aku tidak ikut kemari. Gara aku, bulan madumu jadi kacau. Cicit Marisa yang terdengar merasa bersalah. Andrian dengan cepat menggenggam tangan Marisa. Enggak, ini bukan salahmu kok. Dia hanya sedang cemburu. Mohon kau bisa mengerti, ujar Andrian mengiba menenangkan Marisa. Rian benar, sudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Secara usia memang ia sudah dewasa, tapi secara sikap dia masih kekanakan. Cuma karena masalah Tania aja dia sampai pulang sendiri. Benar kekanakan, ucap Nurlela tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yang Mama katakan benar, Sa. Ya udah, ajak Tania makan sekarang, yuk. Dia pasti sudah lapar sama seperti Riko. Timpal Elena sambil mengusap kepala putranya yang usianya setahun lebih tua dari Tania. 3 hari sudah berlalu, semenjak kepulangannya dari Bali seorang diri, tak ada sekalipun Andrian mencoba menghubunginya. Yaya tertawa getir sambil duduk di meja kerjanya. Ia ngetukkan penanya ke atas meja. Ia sungguh tak menyangka, padahal baru juga 2 minggu menikah, tapi ia sudah nelangsa seperti ini. Kehidupan rumah tangga yang impikannya akan diwarnai kebahagiaan justru berakhir luka dan lara. Ingin rasanya ia menyerah,
Tapi apa kata orang? Orang saat tahu pernikahan yang bahkan belum seumur jagung ini tiba sudah harus berakhir. Belum lagi, haruskah ia menyerah secepat ini? Tidak, aku tidak boleh menyerah secepat ini. Bukankah setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing? Lagi pula, seperti yang orang katakan, selagi tidak berselingkuh dan melakukan KDRT, rumah tangga masih bisa dipertahankan. Aku harap selama 3 hari ini Mas Rian memikirkan segalanya dan mencoba memperbaiki rumah tangga ini. Semoga aku bisa melewati kerikil kecil ini. Semoga semuanya bisa kembali membaik sesuai harapanku. Begitulah seorang perempuan, terlalu banyak yang dipikirkan maupun pertimbangkan. Ia tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Saat melihat orang lain mengalami ketidakadilan, mereka akan dengan mudah memberikan saran untuk segera mengambil tindakan. Namun saat diri sendiri yang mengalami, justru ia akan berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Bagaimanapun setiap tindakan yang mereka ambil akan menimbulkan risiko dan para perempuan terlalu takut atas risiko tersebut. Begitupun dengan Yaya, menyadari ayah sambungnya merupakan seorang dokter, tentu ada nama baik yang harus dijaga. Apa kata orang bila anak perempuannya yang baru saja menikah tiba berpisah? Apalagi hanya karena permasalahan yang masih bisa dibicarakan. Yaya merasa banyak berhutang budi pada sang ayah. Kehadiran Danang dalam kehidupannya dan sang ibu bagaikan pelita dalam hidupnya yang sebelumnya suram. Dalam prinsipnya, kalau tidak bisa membuat bahagia, minimal tidak membuat orang yang ia sayangi kesusahan apalagi merasa sedih. Terkadang Yaya merasa menyesal sendiri, mengapa ia terlalu cepat memberikan jawaban dan mengambil keputusan. Mengapa ia tidak berpikir matang terlebih dahulu saat mengambil keputusan untuk menikah? Yaya selama ini tidak ingin berpacaran. Ia takut apa yang terjadi pada sang ibu kembali terulang di masa sekarang pada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak pernah berpacaran. Lalu, saat Andrian melamarnya, ia tak berpikir panjang untuk memberikan jawaban. Apalagi selama ini Andrian selalu bersikap baik dan penuh perhatian. Namun benar kata orang, baik buruk seorang laki hanya bisa terlihat setelah menikah. Seperti yang kini ia alami. Andrian memang baik, tapi kebaikannya dirasa tak wajar. Berbuat baik pun ada batasnya, apalagi sampai mengabaikan istri sendiri. Yaya merasa dilema, pusing terlalu banyak yang dipikirkan. Yaya pun memilih beranjak dan mengambil seragam khusus karyawan restoran. Seperti biasa, ia akan cosplay menjadi karyawan restoran sehingga ia bisa bergerak lebih bebas membantu pekerjaan karyawannya. Bahkan tak jarang pengunjung mengira Yaya adalah manajer restoran, sedang Alifa adalah pemiliknya. Sebab Alifa cenderung bergaya lebih trendy. Ia jarang mengenakan seragam khusus karyawan. Meskipun seragam itu berbeda dari seragam pramusaji, kasir, dan koki di sana. Bahkan Andrian pun mengira Yaya adalah manajer di sana. Sebab selama saling mengenal,
Yaya tidak pernah menceritakan kalau ia pemilik kampung kita resto itu. Saat sedang menggantikan kasir yang tiba sakit perut, seseorang mendekat dan memanggil namanya. Yaya sontak saja terkejut saat mendengar suara orang tersebut. Papa, kaget Yaya pun sang ayah yang juga benar terkejut. Kini Yaya dan Danang sudah berada di ruang kerja Yaya. Yaya meminta seseorang untuk membawakan sang ayah kopi sekaligus cemilan. Papa nggak makan nasi? Tanya Yaya. Bersambung.